Yang saya hormati Bapak Wayan Koster dan Bapak Giri Prasta dimanapun kini sedang berada. Setelah saya menyimak komen-komen di media sosial maupun di grup-grup WA mengenai Bapak, saya sungguh-sungguh terperanjat bercampur sedih. Mengapa? Tiada lain karena banyak warganet memberikan penilaian minor atau mungkin juga salah tafsir terhadap ucapan ataupun tindakan Bapak yang telah Bapak lakukan. Misalnya tentang kepercayaan atau agama atau yang ada hubungannya dengan agama. Bapak Wayan Koster yang saya hormati, pada tahun 2021 yang lalu di media sosial beredar, Bapak mengatakan antara lain keberadaan sampradaya yang jelas-jelas mengganggu desa adat ini tidak boleh didiamkan. Karena itu, Bapak mendukung penutupan ashram sampradaya di Bali oleh desa adat. Menurut berita itu, Bapak berkata, para pendesa adat di Bali jangan ada yang ragu-ragu, tutup saja sudah itu. Bapak Wayan yang baik, saya yakin Bapak memiliki niat yang baik. Tetapi yang membuat saya sedih, tidak sedikit warganet menilai Bapak telah melakukan kebijakan yang salah, sehingga banyak warga yang resah. Ada yang menilai Bapak kurang memahami apa yang dimaksudkan dengan sampradaya dan siapa yang berwenang menutup ashram sampradaya, serta kesalahan apa yang dilakukan oleh sampradaya tersebut sehingga ashramnya ditutup. Bapak Wayan yang baik, dalam polemik sampradaya di Bali, ada warga yang gagal paham. Mereka seakan-akan menilai sampradaya itu berbeda dengan agama. Padahal sampradaya itu adalah aguron-guron atau perguruan, yakni tempat untuk mendalami berbagai cabang pengetahuan, baik yang bersifat kerohanian maupun keduniawian. Definisi yang lebih lengkap kita bisa simak di literatur atau bertanya kepada Mbah Google. Nah, apakah sampradaya yang ada di Bali sudah merusak atau membahayakan? Saya mendukung penuh. Jika ada yang merusak atau membahayakan, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik itu pengikut sampradaya maupun yang tidak ikut sampradaya. Akan tetapi saya mendapat informasi bahwa sampradaya di Bali lebih banyak mempelajari etika, filsafat, atau tatwa. Mereka melakukan yoga dan meditasi, melakukan dharmatula atau diskusi keagamaan yang mengacu pada Weda. Bapak pasti sepaham dengan saya bahwa semuanya itu merupakan kegiatan yang positif. Dengan demikian, kegiatan sampradaya itu memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan pembangunan mental spiritual di daerah ini. Jika ada yang menuduh bahwa sampradaya itu telah merusak tradisi, adat istiadat, budaya kita, mari kita kaji atau teliti apa sebenarnya yang terjadi. Bapak Wayan yang baik, menurut pengamatan saya, pelaksanaan tradisi keagamaan yang tercakup di dalam pancayatnya tidak ada yang rusak, malah semakin meriah dan megah. Saya sendiri mengalami hal itu. Seniman topeng semakin menjamur, dan saya seringkali melakukan pementasan wayang dalam upacara pancayatnya. Untuk sekedar diketahui, warga yang terlibat dalam upacara pancayatnya tersebut tidak sedikit juga pengikut sampradaya. Di pura mereka menggambal, menari,
bahkan ada yang sebagai seorang rohaniawan. Kemudian di ashram, mereka melakukan yoga, meditasi, melakukan dharmatula atau diskusi keagamaan. Nah, apakah kelakuan mereka itu termasuk sesat? Jika ada yang berbuat melanggar norma-norma yang berlaku, apakah itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum? Itu adalah perbuatan oknum, sehingga yang ditindak adalah oknumnya, bukan samperdayanya, apalagi ashramnya. Nah, lalu tentang penutupan ashram, siapa yang sesungguhnya yang berwenang untuk itu? Mungkin yang berwenang adalah tim pakem, yaitu tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Jadi itulah sebabnya ucapan Bapak tadi tentang penutupan ashram dan adanya penutupan ashram yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, seperti yang kita lihat dalam foto ini, membuat para pengikut samperdaya merasa sedih karena hatinya terluka. Lalu kemudian mereka mesadu kepada Komnas HAM. Komnas HAM kemudian turun ke lapangan dan tidak lama kemudian mengeluarkan surat rekomendasi yang antara lain bunyinya agar Gubernur Bali melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi sepengetahuan saya, Bapak sebagai Gubernur Bali tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Komnas HAM ini. Mungkin itulah salah satu sebab di dalam Pilkada 2024 ini ada istilah ABK, singkatan dari asal bukan koster. Ini benar-benar menyedihkan hati saya. Dalam pilkada ini, Bapak berpasangan dengan Giri Prasta, Bupati Badung 2 periode itu, dengan semangat yang menyala-nyala, berjanji akan membuat pesantren modern di Pulau Seribu Pura ini. Nah, Bapak Nyoman yang saya sangat hormati, saya yakin Bapak Nyoman memiliki niat yang sangat baik. Namun sayang, ucapan Bapak itu menjadi bumerang. Banyak warganet yang merasa kecewa dengan ucapan Bapak itu. Banyak warganet dan juga anggota grup-grup WA menulis poster menutup ashram Giri Prasta membangun pesantren. Saya tidak men-screenshot dan memasang di video ini komen-komen yang menyatakan tentang itu agar suasana tidak menjadi lebih panas. Namun yang jelas, mereka menulis jangan pilih Koster dan Giri Prasta. Banyak warganet yang menulis dulu mereka adalah pendukung Wayan Koster dan pengagum Giri Prasta. Tapi dalam Pilkada 2024 ini, banyak di antara mereka yang memilih paslon nomor 1. Bapak Wayan dan Bapak Nyoman yang saya hormati, masalah agama, kepercayaan, dan yang ada hubungannya dengan itu rupanya sangat sensitif, sehingga sangat riskan apabila diungkap di dalam dunia politik. Berdasarkan pada kasus ini, ada ungkapan yang patut direnungkan, bahwa yang benar belum tentu baik dan yang baik belum tentu benar. Nah, kepada yang terhormat paslon nomor 1, banyak warganet mengatakan bahwa Mulia Pas memang benar-benar pas untuk memimpin dan melayani masyarakat Bali.